Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita di akhir pekan yang ceria ini ya. Selamat berbahagia untuk Anda semua, mungkin sedang menikmati akhir pekan ya, kumpul bersama keluarga. Namun demikian, walaupun akhir pekan bukan berarti kita berhenti untuk belajar ya. Oke, seperti janji yang kemarin, maka aku akan melanjutkan ya dalam sebuah kajian yang lebih rinci lagi. Kalau yang kemarin itu adalah sebuah introduction ya, sebuah introduction tentang bagaimana sih seharusnya kita itu bersikap kepada satu nama itu, yaitu nama agung Allah ya. Kemarin tajuknya itu baik mana antara dia dengan Yahudi ya. Jadi Yahudi itu sangat menghormati satu nama itu. Artinya itu tidak bisa dijadikan main-main ya, tidak pada tempatnya untuk dijadikan main-main gitu. Oke. Jadi kajian kita kali ini ya, aku kasih judul mengada-ada. Aduh, ini habis singkirkan. Mengada-ada yang selalu ada, yang selalu ada. Ini kan gini lah ya, atasnya huruf gini kecil ya, ini huruf besar, ini gini, ja, ini kecil ya. Jangan, paham ya, jangan mengada-ada yang selalu ada. Dalam kurung memotret, ketika salah memotret teologi Imam Asy'ari. Ketika salah memotret teologi Imam ya Asy'ari. Ini ya kajian kita kali ini nih ya. Jangan mengada-ada yang selalu ada ya, ketika salah memotret teologi Imam Asy'ari. Oke, itu tajuknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi. Terima kasih ya atas masukan-masukannya tentang kesehatan. Ini sekarang udah berapa hari nggak ngopi ya. Ini ngopi sekarang. Oke. Permasalahannya cuma di diksi ada ya. Sebetulnya di situ ada, di diksi ada, bagaimana kita menempatkan diksi ada. Masalah menjadi begitu pelik karena ada itu menyangkut kepada sebuah nama yang itu sangat agung, yaitu Allah ya. Jadi jangan mengada-ada tentang sesuatu yang selalu ada. Dialah yang mengadakan kamu dari tidak ada menjadi ada, dan hati-hati nanti kalau kamu sudah dibikin tidak ada. Bingung nggak kamu? Beliau juga bingung kalau dengar kataku seperti ini. Ya, diksi ada itu seperti itu ya. Ya. Bingung, jangan kamu. Beliau tuh juga bingung kalau soal bermain kata-kata diksi ada saja ya. Tapi supaya nggak bingung ya, aku persingkat aja ya.
Jangan mengada-ada yang selalu ada. Hati-hati, kamu dulu tidak ada, nanti dijadikan ada. Dan kemudian hati-hati, satu waktu kamu nanti dijadikan tidak ada lagi. Ya. Oke. Jadi ya begitulah ya. Ini pertarungan pemikiran, Ghosul Fikr ya. Jadi kalian harus juga gimana ya, siap untuk mengikutinya ya. Dan alhamdulillah kan aku sudah jelaskan kajian-kajian kemarin tentang Rob, tentang ilah, tentang Allah, di mana ilah dan Rob itu berasal dari kata yang berbeda, namun ketika masuk terjemahan Indonesia oleh Depak cukup jadi Tuhan ya. Terus bagaimana sejarah diksi Tuhan itu sebetulnya tidak ada, itu produk dari Litsker ya ketika menerjemahkan Bible ya. Itu semua menjadi bekal untuk mengikuti kajian ini. Jadi saling terangkai ya. Nggak tahu, memang Allah sudah rencanakan begitu ya. Ketika aku membahas tentang eksistensi Allah, sekarang ada yang perlu dijelaskan dari orang yang berkomentar tentang Allah ya. Makanya judul tajuk kita, jangan mengada-ada yang selalu ada ya. Jangan diada-adakan yang selalu ada ya. Ketika salah memotret teologi Imam Asy'ari. Oke. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk Kang Mas ABD ya. Itu dari komentar kacamatanya gawat-gawat semua ya. Kalau Mas ABD itu dari Madura, tepatnya kalau nggak salah Pamekasan ya. Kalau nggak salah Pamekasan, maaf Mas kalau salah ya. Makanya teman-teman lain tolong dong disertakan asalnya dari mana. Seperti ini ada yang saudara kita, viewer kita ya, itu dari Bogor ya, itu disertakan namanya gitu. Untuk Mas ABD ya yang ada di Madura, kalau tidak salah di Pamekasan. Terima kasih komentarnya ya. Ono wae komentari konco-konco ya. Oke. Terus ada lagi yang komentar Mas siapa tadi ini ya? Mas RB ya, video tersingkat. Ya, itu video tersingkat berapa enggak sampai 30 menit kalau nggak salah ya. Itu video tersingkat, dan terima kasih atas masukannya. Dan terima kasih juga atas yang memberikan masukan. Sebetulnya sudah banyak yang memberi masukan, dan itu sudah lama ketika ada yang minta bikin video jangan panjang-panjang. Namun juga harus kita perhatikan. Tetapi ada juga teman-teman kita yang bilang panjang pun tidak apa-apa. Jadi aku tidak mungkin bisa memenuhi kedua keinginan yang berbeda. Ya kadang-kadang kita panjang, kadang-kadang kita pendek gitu aja lah ya. Tapi bagaimanapun masukannya terima kasih. Oke, sekarang aku mau fokus menukik ke saudara kita Mas DF. Katanya begini, Gus Betik sangat responsif. Percuma dibahas Gus, emang tokoh nasional yang dimaksud lidahnya udah dipelintir sama iblis. Sebenarnya emang sejak era Gus Dur jadi presiden dia udah nggak dipakai, juga nggak dipercaya, karena Gus Dur paham kalau dia bakalan munafik gitu. Ya, itu komentar dari saudari kita, saudari apa saudara ini ya, namanya agak sulit aku membedakan antara laki dan perempuan. Apa namanya, viewer kita gitu aja lah ya, Mas atau Mbak DE ya, DE ya. Aku hanya akan yang komentari yang bagian atasnya aja. Gus Betik sangat responsif, terima kasih ya. Percuma dibahas Gus. Nah ini yang percuma dibahas Gus ini yang mau aku komentari. Kalau yang lain-lainnya ya seperti itu ya. Jadi gini, untuk Mbak atau Mas DE ini nggak ngerti aku ya, Mbak atau Mas DE ya. Ada sebuah masukan dari aku yang sampai ya. Beliaunya guru ngajiku itu menyampaikan beberapa apa ya, pemikiran-pemikiran atau kata bijak lah ya, kata bijak, tepatnya kata bijak gitu ya. Kata bijak dalam perspektif Arab itu begini, tarkul jawab alal ya'lu ya.
Itu ada yang begitu ya. Sorry kalau makhrajnya kacau balau, ya memang makhrajnya kacau balau ya. Jadi memang benar sih, tidak menjawab pertanyaan orang yang bodoh itu adalah jawaban. Makanya kan aku tidak semua pertanyaan itu aku jawab ya. Kalau teman-teman mau jawab silahkan, tapi aku enggak ya. Jadi tidak menjawab pertanyaan orang bodoh itu sebuah jawaban ya. Jadi tidak menjawab itu juga jawaban. Karena kalau dijawab nanti juga, ya bagaimana namanya juga bodoh. Kecuali dia mau belajar dulu, nah, itu lain ya. Berikutnya bitafsini fakot, atau cukup jawab saja dengan senyum, begitu ya. Atau nu'iduluhu suali yahu ya, kembali jawab dengan pertanyaan, atau pertanyaan kita jawab dengan pertanyaan balik ya. Jadi ada tiga kerangka dasar bagaimana kita ketika bersoal jawab. Tetapi setelah aku diskusikan dengan guru ngajiku ya, guru ngaji Al-Qur'anku, jadi begini, ini sekalian menjawab sama Mas DE ya. Aku menjelaskan ini bukan dalam rangka menuju kepada beliau ya, beliau yang terhormat itu, enggak ya. Jadi kalaupun aku menjawab, aku menguraikan itu untuk semua viewer-viewerku ya, supaya lebih paham, supaya tidak tergelincir ya. Tujuannya ke situ, bukan untuk beliaunya ya, paham ya. Jadi menurutku tetap aja perlu untuk dibahas, untuk kajian kita bersama, untuk pemahaman kita bersama, untuk kita, bukan untuk beliaunya. Beliaunya kan orang pinter ya, sudahlah. Masa baru mau mengajari ulama kan kacau nanti ya. Ya, makanya kan judulnya kan jangan mengada-ada yang selalu ada. Sudah, jangan mengada, dan dia itu tidak pantas diada-adakan. Ya, makanya tajuknya seperti ini. Nah ini ya, ini yang ngomong ini baru ya, bukan ulama. Jadi begitu Mas, kajian ini tidak untuk beliaunya, kajian ini untuk kita bersama lah ya, supaya kita ngerti duduk permasalahannya seperti apa. Oke, aku akan awali di pertarungan filosofinya ya. Jadi begini, sebetulnya rubrik ini adalah rubrik pertarungan filosofi, gitu ya. Pertarungan filosofi, ya. Kalau sudah 30 menit kasih tahu ya. Nanti kita bagi dua, ini sepertinya panjang ini. Pertarungan filosofi harus dipahami. Ini pertarungan filosofi, ini permainan kata. Filsafat, filosofi itu sebetulnya begini. Selama kita bisa membangun argumentasi-argumentasi yang itu mendukung apa yang kita nyatakan, maka pernyataan kita itu menjadi seolah-olah benar, padahal belum tentu benar. Jadi artinya di sini pertarungan argumentasi, atau kalau kita singkatnya ya permainan kata, gitu loh. Seperti aku dulu beberapa waktu lalu telah menjelaskan Tritunggal ya, itu filsafat yang dicangkokkan ke dalam kekristenan. Sampai mampus dicari akar alkitabiahnya nggak pernah ada, karena memang Tritunggal itu filsafat, gitu loh. Yang namanya filsafat ya seperti tadi yang aku bilang, tinggal pandai-pandainya kita merangkai sebuah argumentasi untuk mendukung apa yang kita sampaikan, gitu aja. Kalau kami bilang pinter-pinteran ngomong gue, gitu loh. Jadi teman-teman, kalau nggak percaya silakan tanya sama pendeta ya, sama pendeta atau sama orang-orang yang terdidik. Jangan yang bodoh-bodoh itu ya nggak usah kamu tanya, timbang hilang waktu ya. Tanya yang baik, yang sopan ya, kepada Romo, kepada dosen-dosen teologi. Pak, tolong sih jelaskan kepada saya akar alkitabiahnya Tritunggal itu di mana, gitu.
Itu ndak ada, karena itu filsafat yang dicangkokkan ke dalam kekristenan. Ya. Hari nanti mohon doa restunya malam Rabu nanti aku akan diajak berdialog dengan Bapak Perdi ya, ketua gereja ya, ketua gereja Jawa Barat ya. Kami dalam dialog nanti ya. Semoga acaranya sukses gitu. Jadi ya alhamdulillah ya, terima kasih aku dapat teman dialog dengan kapasitasnya itu dewan gereja apa gitu ya. Dewan gereja atau apa gitu. Sebentar, aku takut salah, nanti aku bacakan di sini ya. Aku bacakan di sini. Semoga datanya ada. Nah, ini datanya sudah kemana ini? Sudah nggak ada. Habis waktu. Nantilah ya. Nanti aku jelaskan. Yang jelas dia dewan gereja atau apa gitu ya. Sebentar. Aku nggak senang aku kalau menyampaikan nggak jelas gitu ya. Ini harus jelas. Bentar. Yang penting kau sabar. Aku paling nggak suka kalau menyampaikan nggak jelas. Nah, kemarin sudah aku sampaikan ya. Supaya lebih clear lagi bahwa aku itu mau berdiskusi dengan orang-orang yang punya kapasitas dan otoritas. Kalau sekedar anjing-anjing pasar ya untuk apa? Waduh, ininya bermasalah lagi ini ya. Oke, nanti kalau sudah ketemu aku jelaskan ya. Aku jelaskan. Nah, ini dengan apa ini namanya? Bamak, ternyata Bamak. Ini Le, kasih tahu Le. Jelas ya? Jelas. Jadi levelku itu level bagi orang-orang yang punya kapasitas dan otoritas. Aku beri kesempatan untuk diskusi dengan aku. Kalau yang ya curu-curu itu biarlah berteriak-teriak aja. Untuk apa dilayani? Seperti tadi itu. Bagaimana kita bersikap dengan orang bodoh ya 3 tadi itu ya. Tidak menjawab itu merupakan jawaban ya. Oke. Ini pertarungan filsafat saudaraku semua ya. Karena beliaunya itu mengutip pemikiran teologis dari Imam Asy'ari. Itu yang harus dipahami dulu. Dan aku ya tetap memberi hormat kepada Imam Asy'ari ya, terlepas aku setuju atau aku tidak setuju dengan pendapatnya itu hal lain, tetapi kita harus memberikan hormatlah kepada beliaunya ya. Yang perlu kalian ketahui sebelum begini. Yang perlu kalian ketahui kan begini ya. Videonya itu beliaunya yang terhormat ini mengatakan bahwa ya di Al-Quran itu ya tidak ada yang menjelaskan bahwa Allah itu ada. Lalu beliaunya mengutip ya teologinya Imam Asy'ari. Kan begitu ya. Tetapi yang kalian tahu, Imam Asy'ari juga belum tentu seperti beliau. Bisa-bisa beliau salah kutip. Itu loh. Paham maksudku ya? Bisa jadi beliaunya salah kutip. Iya kan? Jadi ketika orang baca Al-Quran itu terus tidak tahu atau Al-Quran tidak menjelaskan bahwa Allah itu ada, itu belum tentu disetujui oleh Imam Asy'ari. Gitu loh. Makanya ketika salah mengutip teologi Imam Asy'ari, ngerti ya duduk permasalahannya? Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak menjelaskan atau tidak ada dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu ada, wujud, ada ya. Taunya kita dari Imam Asy'ari gitulah kira-kira. Kalian bisa tonton tuh videonya ya. Pertanyaanku, apakah yang
beliau omongi ini, beliau yang terhormat sampaikan ini itu diamini oleh Imam Asy'ari? Belum tentu. Belum tentu, ya. Belum tentu, ya. Itu yang pertama harus dipahami. Yang kedua, beliaunya ini berbicara dalam komunitas beliau. Jadi kita tidak boleh ganggu, itu hak beliau. Yang berbicara dalam domain, ya, komunitas beliau. Cuman masalahnya ketika apa yang ada di dalam komunitas beliau itu, ya, itu katanya tahun 2019, ya, terpublis, yaitu kemajuan teknologi seperti kita sekarang kan, makanya informasi itu sekarang itu sulit ditutupi, ya. Ketika itu terpublis, itu menjadi milik publis, artinya publis boleh dong berkomentar. Tetapi kita tidak boleh mengintervensi karena beliau berbicara dalam komunitas beliau. Itu loh, ya, harus paham, ya. Seperti buku nih, ya. Misalkan nulis buku seperti ini, ya. Ini ditulis untuk kalangan sendiri, ya. Sendiri itu misalkan toriko apa, untuk toriko A atau toriko B. Jadi buku ini tidak boleh diintervensi oleh orang tidak di toriko ini karena ini khusus. Ya, jangan terus kamu intervensi, tidak boleh. Kalau kamu komentari silahkan, tapi jangan diintervensi gitu. Ya, sama seperti beliaunya, beliau berbicara dalam komunitas beliau. Seperti kita tahu, komunitas beliau itu, apalagi beliau sebagai ketua umumnya, ya seperti itu. Ya seperti itu, ya. Sangat hormat terhadap sosok yang dianggap sebagai ulama. Kalau kita kan ubaru. Ya, begitu, ya. Sangat hormat. Kan di dunia Nusantara kita ini ada dua ormas terbesar, ya. Ormas Islam terbesar maksudku, ya, yang dipimpin beliau, satunya yang dipimpin oleh teman beliau, gitu aja lah gampangnya, ya. Dua komunitas ini beda budayanya beda, kulturnya beda. Yang satu katakanlah progresif, yang satunya konservatif, seperti itu, ya. Aku itu kalau ngisi kajian, ya, di pondok-pondok pesantren yang sewarna dengan yang beliau pimpin itu, ya, itu beda. Kalau aku ngisi kajian di pondok-pondok pesantren yang satu ini, yang progresif ini, beda. Contohnya begini, begitu aku datang, ya, kalau aku diundang di komunitas yang seperti yang beliau pimpin warnanya, ya, laptop aku taruh, semua perlengkapannya apa-apa, aku biang gitu. Itu langsung orang Jawa bilang dicanda. Dicanda itu diambil oleh para santri itu, dipasang-pasangin, jadi aku tinggal ngomong. Disiapkan gitu loh, ya, disiapkan. Tapi kalau yang di sini, kalau kita diam aja nggak siapkan sendiri, ya mau sampai mampus juga, ya tetap aja itu nggak terpasang. Laptop terus LCD atau apa, beda kulturnya, beda, ya. Di komunitas yang sewarna dengan beliau nih, kalau aku diundang itu, ya, pernah satu saat aku di pondok pesantren apa itu diundang, dan aku sudah tahu karena aku sudah sering diundang di komunitas ini warnanya ini, komunitas ini warnanya ini, gitu, ya. Aku pada waktu itu sakit gigi, maka aku harus bawa obat gigi, gitu, ya. Pada waktu itu aku nginap. Jadi kalau diundang di beliau itu biasanya dikasih kamar, ya, kamar tersendiri untuk tamu itu ada. Itu makanan tuh dihamparkan. Jadi tamu itu benar-benar dihormati, ya. Makanan itu dihamparkan, dari mulai lauknya, sayurnya, sampai buah dihamparkan. Pada waktu itu aku enggak makan, ya. Terus santrinya datang bolak-balik, mungkin mau tanya, sungkan bolak-balik. Akhirnya mungkin disuruh oleh kiainya, disuruh tanya, kalau bahasa Indonesianya begini, Gus, seleranya apa nggih, gitu. Gus, seleranya apa, gitu. Terus aku responsif. Aku bilang, oh mas, ini aku selera masakannya, hidangannya, buahnya aku selera. Tapi aku tidak makan. Bukan karena apa-apa, karena aku sakit gigi. Ini sampai aku tunjukkan obat giginya supaya santrinya percaya. Akhirnya santrinya tersenyum, kami saling tersenyum, ya sudah, gitu, ya. Jadi penghormatan terhadap orang-orang yang dianggap berilmu itu sangat tinggi. Maka kadang-kadang kita memang terkesan sepertinya terjadi feodalisme pendidikan.
Tetapi sebetulnya tidak begitu. Ya memang begitu style kultur di lingkungan beliau, penghormatan terhadap orang-orang yang dianggap berilmu, ulama, ya ulama itu kan jamaknya alim, ya. Dan nanti kalau ulama alim itu harus ilmunya itu harus ke Al-Quran tuh ya. Itu hormatnya sangat tinggi sekali gitu. Ya. Jadi sekalipun kita tidak setuju apa yang dikatakan oleh sosok yang kita anggap sebagai ulama, itu tidak serta-merta ditunjukkan ya senyum-senyum gini gitu ya. Nggak langsung terjadi dialogis yang saling beradu argumentasi enggak gitu ya. Oke, aku sudah jelaskan ya. Itu di lingkungan beliau tuh seperti itu ya. Sangat menghormati ulama, sehingga ketika ulama tersalah atau ada yang tidak setuju itu tidak serta-merta terus dikanter enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya apa yang disampaikan dalam video itu adalah permainan kata-kata. Ya filsafat itu permainan kata-kata. Contohnya begini. Misalkan ada temanku, katakanlah Joko gitu. Gus, aku pinjam duitnya, Gus. Waduh, aku nggak megang duit sekarang. Aku nggak megang duit, maaf ya. Gitu. Itu mau diartikan apa? Aku nggak megang duit. Apa aku tidak punya duit? Ya memang kalau itu ditulis secara tekstual dan memang aktualnya aku nggak megang duit. Tapi kan aku punya duit di ATM. Paham ya? Pada waktu Joko, katakanlah Joko atau Edi atau Paijo atau Andi atau siapapun, Gus aku pinjam duitnya. Aduh maaf, aku sekarang nggak pegang duit. Gitu. Ya, kalau teks ini dibaca, oh berarti Gus berarti nggak punya duit. Ya memang aku nggak pegang duit, karena duitnya ada di ATM. Tapi apakah aku tidak punya duit? Nah, itu salah satu contoh permainan-permainan kata-kata yang paling gampang lah ya. Aku berulang kali berpikir Imam Asy'ari yang beliau sebut semoga tidak salah ya. Itu adalah Imam Asy'ari ya, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari ya, yang lahir di Basrah dari daerah Baghdad ya. 260 Hijriah ya, atau 873 Masehi, wafat di Baghdad 323 Hijriah, 935 Masehi, atau lebih dikenal Imam Asy'ari, Abul Al-Hasan Al-Asy'ari. Terkenalnya Imam Asy'ari adalah seorang mutakalim berperan penting dalam perkembangan teologi Asy'ariyah. Perhatikan, teologi Asy'ariyah, bukan teologi Islam loh ya. Hati-hati, teologi Asy'ariyah. Nanti kalau kamu mau bangun teologi, pemahamanmu ya tulis namamu teologi Cokro misalkan. Teologi siapa namamu, misalkan namamu katakanlah Rino ya, baru teologi Rino. Rino itu siang ya. Rino wengi siang malam kalau bahasa Jawa. Terserah saja. Artinya pemahaman Cirino tentang teologinya terhadap apa ya, dia agamanya apa. Nah ini pemahaman teologi Imam Asy'ari ini artinya pemahaman tentang teos Asy'ari karena dia Islam terhadap Islam. Begitu loh. Nanti ada teologi Imam siapa lagi ya terserah. Nanti ada teologi Gus Beti ya terserah. Jadi ini tidak bisa diklaim sebagai sebuah yang absolut. Paham? Ya. Karena ini bukan teologi Islam. Masalah teologinya membahas dan berdasarkan apa yang sesuai agama yang dianut Islam, itu oke. Tapi ini teologi Islam itu menurut Imam Asy'ari, gitu membacanya. Jadi orang boleh setuju, orang boleh tidak. Gitu ya. Jelas ya duduk permasalahannya di sini ya. Oke. Aku sekarang ke ini filsuf terkenal juga ini, Arasi, yang namanya Arasi ya. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Arasi, atau dikenal Rases kalau di dunia barat ya. Ini dari Iran, ini tahun berapa ini? Tahun 251 Hijriah ya, wafat tahun
tahun hijrahnya 313 ya. Kalau tahun Masehinya itu 865 ya. 800 berarti tuaan ini ya, masihan 865. Tadi Arasi itu 873 ya, 873. Oke, aku akan mengutip sebuah buku 30 menit sudah. Oke. Sebuah buku yang itu disusun oleh Filsuf Arasi itu begini. Sebetulnya untuk tahu kalau Tuhan itu ada ya, itu otak kita itu sudah cukup. Kalau Tuhan itu ada, itu kita tidak perlu kitab suci, tidak perlu nabi. Itu otak kita sudah cukup. Makanya aku sangat setuju dengan pendapat beliaunya, Filsuf Arazi ini. Sebetulnya untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada, itu otak itu sudah cukup. Tidak perlu nabi, tidak perlu wahyu kitab suci. Otak saja sudah cukup. Nanti itu masuknya itu kalau di Al-Quran itu Sabiin, kaum Sabiin itu ya. Kaum Sabiin itu orang yang belum pernah ketemu Nabi, otomatis belum menerima wahyu, tetapi dengan logika akal yang dia miliki, dia bertauhid bahwa Tuhan itu pasti ada dan dia satu. Logika ke sana mengantarkan kita untuk menarik kesimpulan. Logika itu kebenaran akal. Aku sudah katakan, bagaimana kita akan menjadi manusia kalau kita sendiri sudah tidak percaya terhadap kebenaran akal? Karena tidak mungkin kalau yang maha luas segalanya ini dikuasai oleh lebih dari satu orang, itu tidak mungkin akan terjadi pertarungan kekuasaan. Kalau kita pakai filosofi Cina mengatakan dalam satu gunung tidak boleh ada 2 harimau. Gitu loh. Jadi tidak mungkin. Jadi gini ya, otak itu membantah ateis kalau Tuhan itu tidak ada, itu membantah. Otak itu membantah kalau Tuhan itu lebih dari satu, itu membantah. Ya. Makanya Arasi mengatakan untuk tahu, sekedar tahu bahwa Tuhan itu ada, otak sudah cukup. Tidak perlu nabi, tidak perlu firman. Kalau hanya sekedar tahu, masalahnya nanti kita kepentok tentang siapa namanya. Nah, itu perlu nabi, perlu firman. Karena yang tahu siapa nama Tuhan itu, ya Tuhan itu yang tahu. Baru dia kasih tahu kita, namaku ini siapa. Nah, kemarin sudah kita bahas. Ya, bagi mereka banyak ilah, banyak rob, tapi bagi kita hanya satu ilah, satu rob. Dia yang bernama Allah. Nah, kita tahu nama itu harus diberitahu oleh dia yang punya nama. Tapi tentang eksistensi dia ada, itu otak cukup. Ya. Semoga kajian-kajian ini didengar oleh dia yang saat ini masih ateis ya. Ataupun dia yang saat ini sudah teis tapi teisnya masih 3. Atau kadang-kadang bersilat lidah juga, ya namanya filosofi ya. Oh bukan 3, 1. Oh bukan 1, 3 ya. Ya. Padahal Allah itu tidak pernah menjelaskan dirinya, membagi dirinya menjadi hakikat dan pribadi. Tidak pernah. Cari ayatnya. Ketemukan aku. Kalau Bible mengatakan Allah itu menjelaskan dirinya terbagi dari pribadi dan hakikat. Itu kan hanya permainan-permainan filsafat saja. Aku tidak mungkin berani ngomong gini kalau aku tidak belajar. Kenapa aku berani berbicara tentang Bible? Karena aku belajar Bible, nggak asal ngomong. Ya, oke. Jadi Arasi sudah mengatakan seperti itu ya. Kalau hanya sekedar loh ya, hanya sekedar tahu eksistensinya loh ya. Kalau nama tidak. Begitu juga nanti Nabi itu perlu diturunkan, kitab suci perlu diturunkan, itu hubungannya dengan syariat. Karena kita perlu contoh bagaimana mengaktualisasikan agama itu di dalam kehidupan kita. Itu kita perlu contoh. Maka contohnya itu
idolnya itu, prototipenya itu, karena kita manusia ya nabi itu manusia. Ya, paham di sini ya? Oke, aku selesaikan dulu di pemikirannya, dari filosofinya nanti kita baru ke aku bagi dua lah ini ya supaya tidak terlalu panjang. Seri dua. Terus begini, ya, Imam Asy'ari itu lahir tahun 873. Tahun 873, ya. Ya. Sementara Al-Qur'an sudah turun tahun 610. Ada selisih 263 tahun. Selama 263 tahun itu, masa sih ketika orang baca Al-Quran terus tidak mengenal bahwa Allah itu ada? Coba. Ya. Coba. Ya. Sepanjang 263 tahun itu, ketika orang membaca Al-Quran, terus apakah orang tidak tahu kalau Allah itu ada? Karena Imam Asy'ari belum lahir. Kalau teologisnya itu disandarkan kepada Imam Asy'ari, berarti orang-orang sebelum Imam Asy'ari lahir, ya, kita pra Imam Asy'ari itu nggak mengenal Allah, bahwa dia itu ada, begitu maksudnya? Kan jadi bubar. Karena tidak begitu faktanya. Ketika Imam Asy'ari belum lahir pun dan orang baca Al-Quran, orang akan menjadi tahu bahwa Allah itu ada. Itu loh. Ya. Allah itu ada. Terus jangan mengatakan bahwa kita tahu bahwa Allah itu ada dari Imam Asy'ari. Loh. Memangnya siapa dia? Khususnya untuk aku, untuk baru orang-orang yang overlapping, ya. Ulama itu tugasnya itu hanya memberikan informasi data saja. Keputusan tetap di aku. Tanpa Imam Asy'ari pun aku bisa berislam kok, dan aku mengenal bahwa Allah itu ada kok. Ngapain menggadaikan teologi kita kepada Imam Asy'ari? Hidup sekali kok digantungkan kepada orang. Nanti kita mati itu yang mempertanggungjawabkan kita sendiri. Maka bekali dirimu dengan Al-Quran, dengan hadis, membacanya setiap hari, merenungkannya, mengaktualisasinya dalam kehidupan, supaya ketika kamu diminta pertanggungjawaban, kamu siap. Ngapain dicantelno, kalau orang Jawa bilang, dicantelno ke orang lain. Seperti yang aku bilang, ini teologi Imam Asy'ari, ini filsafat. Orang boleh setuju, boleh tidak. Seperti tadi, aku kebetulan setuju sama pendapatnya teologi Arasi, bahwa untuk mengenal Tuhan itu ada, sebetulnya otak manusia itu cukup, nggak perlu yang lain-lain. Gitu loh ya. Nah, sekarang diksinya kan begitu. Kita tahu apakah di Al-Quran ada? Tidak ada. Al-Quran tidak ada? Ada. Nanti kita buktikan ada nggak di Al-Quran. Ya. Ada nggak di Al-Quran? Kalau di Al-Quran tidak ada, nanti kasih apa namanya itu, timer ya. Karena bajingan tukang motong video bapak itu kurang ajar sekarang, ya. Jangan seperti ketika aku ngomong aku tidak menerima nabi yang buta huruf itu dipotongnya jadi nggak karu-karuan, ya. Aku bilang ya, kalau Al-Quran itu tidak menjelaskan bahwa Allah itu ada, terus apa perlunya kita pakai? Kan dibuang saja, gitu loh. Apa perlunya? Justru kita perlu Al-Quran itu karena Al-Quran menjelaskan bahwa Allah itu ada. Itu loh. Ya. Sekarang kalau beliaunya bilang bahwa kita tahu bahwa Allah itu ada dari Imam Asy'ari. Aku tanya sekarang, Imam Asy'ari tahu dari mana kalau Allah itu ada? Kalau kita semua ini tahu Allah itu ada dari Imam Asy'ari, aku tanya, Imam Asy'ari itu kok tahu Allah itu ada dari mana? Ini pertaruhan filsafat. Ya. Dari mana? Coba jawab. Ayo. Sekarang aku jelaskan kepada kalian. Quran surat An-Nahl
An-Nahl. Kemarin ada yang minta dijelaskan surat An-Nahl, nanti aku cari waktu aku jelaskannya. Tapi sebetulnya di surat An-Nahl itu permasalahannya tidak di situ. Itu gampang lah itu. Nanti di tentang lebah. Ya, tapi nanti supaya nggak campur. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16 ayatnya ke-78. Ya. Aku nanti ini akan bahas secara khusus ketika aku bandingkan. Ini depak bermasalah ini, ya. Dengan Quran surat apa ini? Surat 7 sebentar. Surat 7 172. 172. Ini surat 7 itu surat Al-A'raf, tinggi ya, Al-A'raf ya. Ini bermasalah nih. Ya, ini sekilas saja ya. Depak itu tidak mengerti antara akhroja, ya, diksi akhroja dan akhoza, ya. Depak tidak mengerti tentang diksi akhoja dan akhroja. Jadi semua diterjemahkan mengeluarkan, ya, mengeluarkan. Nanti ini kita bahas. Ini sekalian sedikit info aja. Jadi ini supaya untuk nggak tanya-tanya lagi, tapi aku ucapkan ya, saranmu itu bagus dan banyak menyarankan aku supaya aku belajar lisanul Arabian supaya baca Al-Qur'annya bagus. Iya. Tapi aku jawab terima kasih. Tetapi aku hilang waktu. Kalau aku harus belajar lagi ke situ, bukan aku apa-apa. Ya hilang waktu karena domainku tidak ke situ, domainku ke pemikiran. Bukan ke baik-baikan, ke indah-indahan cara baca, bukan. Kalau kamu mengharapkan baik-baikan baca Al-Quran, salah kamar, bukan di sini tempatnya. Di sini adalah pertarungan pemikiran seperti ini. Ini pemikiran ini. Apa artinya? Bacaannya bagus tapi akhroja sama akhoza aja nggak bisa bedakan. Ini jadi kacau pemahamannya surat ini. Gitu loh, ya. Tapi aku tidak bilang bahwa belajar lisanul Arabian membaca Al-Quran secara baik itu tidak penting. Tidak, jangan disalahpahami. Itu penting. Tetapi domainku bukan di sini, bukan di situ. Domainku itu di pemikiran, seperti ini misalnya. Ya. Jadi yang ngasih saran-saran itu aku ucapkan terima kasih, tapi disimpan aja sarannya lah ya. Aku biar nggak jawab-jawab lagi, ya. Kalau mau cari setelah aja itu Al-Junaid atau siapa itu kan cara baca Al-Qurannya bagus ya. Jangan di sini, salah kamar nanti. Ya, nanti ini kita jawab, kita bahas tersendiri lah ya. Bagaimana depak nggak mengerti apa itu akhroja dan akhoda, ya. Oke. Kalau ada yang punya telepon sama depak ya mohon ditelepon lah ya, supaya tahu. Kalau mau ngajak Gus Beti ngopi bareng juga bisa, nanti aku layani ya. Oke. Di sini di An-Nahl ini berlaku untuk semua manusia enggak? Itu loh ya. Berlaku nggak untuk semua manusia? Ya, coba aku cari dulu ya. Kamu buka Al-Quranmu, surat 16 ya. Buka Al-Quranmu, surat 16 78 ya. Surat 16 78 ya. Oke ya. Ini ketemu. Kamu baca Al-Quranmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum. Nah, ini akhrajakum ya, bukan akhoza ya. Wallahu akhrajakum min butuni umatikum la ta'lamuna syai'a wa za'ala lakumus sam'a wal absor wal afida la'alakum taskurun. Kemarin aku sudah jelaskan software, hardware. Hardware itu dikasih duluan, tapi softwarenya nanti. Aku sudah jelaskan. Jadi gimana ya? Sulit kalau kalian mengikuti kajianku itu tiba-tiba nyelonong ke sini, itu sulit. Karena saling terkait sih ya, saling terkait ini. Seperti ini kan aku nggak akan jelaskan lagi apa itu software, apa itu hardware ya. Sudah aku jelaskan yang kemarin. Oke, aku bacakan dan kalian baca semua. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, nggak ropopo, nggak tahu apa-apa. Kamu dilahirkan ya,
dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang itu disebut akal. Itu setelah kamu dilahirkan dan perlu proses waktu. Ini kamu terima nggak ini? Aku mau tanya dulu. Ayat ini kamu terima tidak? Terus ini berlaku semua manusia tidak? Dari mulai Adam sampai nanti manusia terakhir sopo wis. Berlaku nggak untuk semua manusia? Ada nggak manusia begitu lahir terus tahu, oh ini bau tempe, ini bau tahu, ini istriku lagi masak ini ya. Oh ini bau ikan ayam digoreng gitu. Terus otaknya berpikir, oh ternyata sedang masak gitu. Ada bayi baru lahir bisa gitu. Dia dikasih, oh ini kopi, terus ini apa? Terus dia bilang, oh itu kopi gitu. Ada yang bisa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ya. Jadi aku kembali tanya kepada kalian. Kalian setuju nggak dengan ayat ini? Yang pertama. Yang kedua, kalian setuju nggak? Ini berlaku untuk semua yang namanya manusia ini berlaku. Nggak peduli dia nabi maupun dia bukan nabi. Nggak peduli dia iman ataupun dia kafir. Pokoknya yang semua manusia dilahirkan dalam tidak tahu apa-apa. Setuju enggak? Itu dulu jawab. Jadi ini meluluh lantakkan, dia universal, seluruh yang namanya manusia pasti dilahirkan tidak tahu apa-apa. Ya, ngerti kamu? Nggak peduli dia nabi. Nabi Adam kok, Nabi Ibrahim kok, Nabi siapa lagi? Musa kok, Nabi Isa kok, Kanjeng Nabi Muhammad kok. Dari semua para nabi-nabi yang kita muliakan ini, termasuk ada Lut nanti, ada Sis, ada Nuh yang 25 itu juga lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lah apalagi kita yang keturunan nabi aja enggak. Ya, jadi aku jelaskan. Ya. Aduh, tertarik ini. Tes masih soalnya, oke ya. Aku jelaskan sama kalian. Ayat ini nih meluluh lantakkan semua manusia. Jadi selama dia namanya manusia, dia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Aku kan bilang tadi ya, Imam Asy'ari itu lahir 873. Ya, lahir ini, dia juga lahir itu kira-kira sudah tahu Allah belum, bahwa Allah itu ada, wujud ya, atau ada. Imam Asy'ari ini lahir, dia terkena ayat ini enggak? Dia terkena ayat ini enggak? Apakah begitu lahir terus dia ngomong, oh Allah itu ada, oh Allah itu wujud, gitu. Kira-kira dia perlu proses belajar seperti bagaimana kita enggak? Kan pendidikan, makanya kan hadisnya itu kan setiap anak Adam ya itu lahir itu dalam keadaan fitrah. Ya, nanti kamu cari teks hadisnya itu ya. Dia mau jadi Yahudi, Nasrani, Majusi itu tergantung orang tuanya. Yang salahnya kan ini geblek-gebleknya juga minta ampun ini. Fitrah itu dikatakan suci. Itu kan dari mana gitu loh, kata fitrah kok bisa jadi suci itu loh. Fitrah itu zero, kosong. Jadi anak manusia, kita itu ibarat komputer nih. Oh kamu nggak nampak ya. Itu dia belum diinstal. Itu zero, masih kosong. Baru nanti diinstal. Yang menginstal anak itu nanti lingkungan dan orang tua. Tapi domain orang tua itu paling mewarnai. Jadi kata fitrah itu artinya masih zero. Anak itu dilahirkan kosong seperti ini. Tidak tahu apa-apa. Maka tugas kita orang-orang Islam ini anaknya harus dididik secara Islam. Gitu. Ya, kita kembali masalah zero, kosong. Ini pun lahir tahun ini zero. Apakah dia terus tahu, oh Allah itu ada gitu? Makanya aku tanya, kalau misalkan kerangka berpikir beliau kita ikuti ya. Kita baca Quran tidak tahu bahwa Allah itu ada karena Al-Quran tidak menjelaskan bahwa Allah itu ada atau wujud. Kita tahu Allah itu ada karena dari Imam Asy'ari. Aku tanya, Imam Asy'ari itu tahu kalau Allah itu ada dari mana?
Ini loh, ayatnya ini loh. Nggak peduli Imam Asy'ari, Imam Tetek Bengek, semua manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Pertanyaanku, Imam Asy'ari tahu kalau Allah itu ada dari mana? Itu dulu ya, nanti kita selesaikan di seri kedua ya, karena kalau ini aku lanjutkan panjang. Tapi setidak-tidaknya filosofinya sudah aku selesaikan. Nanti setelah filosofi kita ke kajian Alkitabiahnya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.